Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap DKM Masjid Baitur Rahim, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah Masjid Baitur Rahim, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan limpahan nikmatnya dan karunia-Nya kita bisa kembali hadir di majelis ilmu kita dalam pembahasan tafsir Al-Quran, di mana kita dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu tafsir surat Al-Alaq atau surat Iqra. Jamaah hati Allah Subhanahu wa taala, di mana surat Iqra atau surat Al-Alaq di mana surat Iqra atau surat Al-Alaq ini, kenapa kita menyebut juga dengan surat Iqra? Karena sebagian para mufassirin juga menamakan surat Al-Alaq ini dengan surat Iqra. Nanti kita akan juga sampaikan kenapa dinamakan dengan surat Iqra ini. Maka kita mulai pembahasan tafsir surat Al-Alaq ini dengan kita menjelaskan bahwa surat Al-Alaq ini adalah surat Makkiyah, ya, surat Makkiyah, surat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum Nabi hijrah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Dan yang banyak dibahas oleh para ulama tentang sebab turunnya surat Al-Alaq ini, yaitu berkaitan pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu falyad'u nadiyah, ya, falyad'u nadiyah. Di mana sebab turunnya ayat ini falyad'u nadiyah ila akhir surah, sampai surat atau surat di akhir surat ini, sampai akhir surat ini, ya. Di mana sebab turunnya surat Al-Alaq wabil khusus pada ayat falyad'u nadiya ila akhir surah sampai akhir surat ini, maka para ulama menyebutkan kemudian fi man nazala suratul Alaq, kepada siapa surat Al-Alaq ini diturunkan. Jadi di antara penjelasan atau pembahasan tentang sebab turunnya surat Al-Alaq ini, yang juga terkait secara khusus dengan ayat falyad'u nadiya, maka para ulama menjelaskan laqad dhahaba ahlu at-ta'wil wa at-tafsir ila anna qawlahu ta'ala fi suratil 'alaq falyad'u nadiya ila tamam as-surah qad nazalat fi Abi Jahlin Amr bin Hisham al-Makhzumi. Jadi ini surat Al-Alaq ini, ya, wabil khusus pada ayat falyad'u nadiya, maka para mufassir menyebutkan surat ini
atau ayat ini secara khusus falyad'u nadiya sampai akhir surat ini itu turun kepada Abu Jahal Amr bin Hisham al-Makhzumi. Jadi namanya Abu Jahal siapa? Amr bin Hisham al-Makhzumi. Ya. Bagaimana kisahnya? Ya. Bagaimana kisah atau sebab sampai diturunkannya surat Al-Alaq ini kepada Abu Jahal? Ya. Faqad kana Abu Jahal yanha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah. Itu berawal dari perbuatan Abu Jahal yang melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang salat untuk mengerjakan salat. Ya. Famarratan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fara'ahu Abu Jahal faqala lahu alam anhaka an hadha. Ya, maka suatu ketika ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan salat. Kemudian dilihat oleh Abu Jahal. Maka berkatalah Abu Jahal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alam anhaka an hadza?" Bukankah aku telah melarangmu? Bukankah aku telah melarangmu akan hal ini wahai Muhammad, ya? Jadi ini ucapan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah aku telah melarangmu untuk melakukan salat, kata Abu Jahal. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu mendekati Abu Jahal dan kemudian menghardik Abu Jahal. Ya, namun apa? Namun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak tidak menggubris Abu Jahal. Ya. Tidak mengefek kepada Abu Jahal. Jadi ketika Nabi sedang sholat dan ingin dicegah oleh Abu Jahal, maka Nabi kemudian mendekati Abu Jahal dan menghardiknya. Maka perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak sama sekali merubah keinginan Abu Jahal untuk melarang dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Abu Jahal pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu, "Wallahi innaka la ta'lam ma biha nadin aktsara minni." Apa kata Abu Jahal setelah itu? "Demi Allah, sungguhnya engkau betul-betul mengetahui tidak ada pengikut, tidak ada supporter, pendukung yang lebih banyak dari pendukungku," kata Abu Jahal. Jadi Abu Jahal merasa sombong, ya, merasa untuk memove Nabi SAW, untuk menakuti Nabi SAW, untuk agar Nabi gentar. Ya, maka diucapkan oleh Abu Jahal, ya, "Bukankah engkau tahu wahai Rasulullah?" Oh ya, tentunya tidak menyebut Rasulullah, ya. "Bukankah engkau tahu, ya, bahwasanya tidak ada pendukung, supporter, ya, fans gitu, ya, yang lebih banyak daripada apa yang kumiliki," kata Abu Jahal. Ya, memang nyatanya seperti itu, ya. Wa yaqsud anna nadiyahu aktsar al-andiya fi Quraisy atau fi Makkah. Ya, maksudnya ini, maksud perkataan Abu Jahal ini bahwa pendukung, ya, bahwasanya Abu Jahal ini, ya, dia memiliki pendukung yang sangat banyak, yang tidak ada yang lebih banyak pendukungnya daripada pendukungnya Abu Jahal, ya, di suku Quraisy dan di kota Makkah saat itu. Ya, maka tidak ada yang lebih banyak pengikutnya daripada Abu Jahal. Ini di antara yang disebutkan oleh para mufassirin sebab kemudian diturunkannya surat Al-Alaq. Kemudian juga wa fi qauli lis-Suyuti, dan juga Al-Imam As-Suyuti yang menyebutkan anna Aba Jahal qala innahu in ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli la yata'anna raqabatahu hasya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallah subhanahu wa ta'ala qawlahu. Ya. Begitupun Al-Imam As-Suyuti, ya, beliau juga menyebutkan bahwasannya Abu Jahal pernah berkata, ya, apa yang dikatakan Abu Jahal yang berkaitan dengan kemudian turunnya surat Al-Alaq ini, ya, di mana Abu Jahal mengatakan bahwasannya jika dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat, maka Abu Jahal berkeinginan la yata'anna raqabatah, maka betul-betul dia, ya, akan menginjak lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan injak lehernya. Ya, ini yang
diinginkan dan hendak dilakukan oleh Abu Jahal terhadap Nabi SAW. Ya. Sehingga kemudian turun ayat ya dalam surat Al-Alaq ini, yaitu ara'aital ladzi yanha. Ini dia ayat. Jadi juga kemudian turun di antara sebab turunnya ayat-ayat yang lainnya, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ya, tidakkah kamu melihat ya orang yang menghalangi, yang mencegah seorang hamba apabila dia mengerjakan salat. Ya, sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ya. Kemudian juga di antara yang menyebutkan sebab turunnya surat Al-Alaq ini juga perkataannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Di mana Abdullah bin Abbas mengatakan anna Aba Jahlin law hamma bi ayyudhiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la akhadathu zabaniyatullah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam. Di mana Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa Abu Jahal, kalau seandainya Abu Jahal ini berkeinginan untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti di antara perbuatannya mencegah Nabi, melarang Nabi untuk mengerjakan salat, ya, bahkan mau melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Abbas mengatakan la akhadathu zabaniyatullah, maka niscaya zabaniyahnya Allah. Siapa zabaniyah ini? Nanti kita akan jelaskan tafsirnya. Zabaniyah adalah ya khazanatu jahannam, malaikat penjaga neraka jahannam, yang sifatnya syidadun ghilaz, yang sifatnya keras, kasar, bengis, kejam, itu sifatnya. Ya. Maka kata Abdullah bin Abbas, kalau seandainya Abu Jahal betul-betul menyakiti Nabi SAW, yang tadi dia mau menginjak ya lehernya Nabi SAW kalau Nabi mengerjakan sholat, ya, maka niscaya malaikat penjaga neraka jahanam yang bengis, yang kasar, yang kejam, yang besar, itu akan menyiksa Abu Jahal. Ya. Kemudian juga masih dalam pembahasan sebab turunnya surat Al-Alaq ini, aina nazalat suratul Alaq, ya, di mana surat Al-Alaq ini diturunkan. Ya. ذكر أهل التفسير أن سورة العلق قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وهو في غار حراء. Ya. Di mana para mufassir menyebutkan bahwa surat Al-Alaq ini, ya, surat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah, ya, dalam keadaan sedang berada di Goa Hira. Ya, mungkin pernah dengar ya, bahwasanya Nabi menerima wahyu ya di antara surat atau ayat-ayat Quran yang pertama diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ketika Nabi sedang berada di Goa Hira. Ya. Wa innama nazala awwaluha faqat fi ghari Hira. Di mana ya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Alaq ini adalah surat 5 ayat pertama, ya, yang diturunkan oleh Allah di Goa Hira. Di 5 ayat pertama surat Al-Alaq ini itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi berada di Goa Hira, dan itu adalah ayat pertama yang Allah turunkan dari Al-Quran. Apa bunyi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai sini ya. Di 5 ayat ini, 5 ayat yang Allah turunkan dari surat Al-Alaq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berada di Goa Hira, ya. Wa amma baqi surah fayadhhar min kalam al-Imam As-Suyuti as-sabiq annaha nazalat kharij al-ghar walakinna nazalat fi Makkah. Ya, adapun sisa surat, ya, sisa ayat pada surat Al-Alaq, ya, jadi setelah allamal insana ma lam ya'lam, itu jelas tampak pada ucapan Imam As-Suyuti bahwa, ya, anna nazalat kharij al-ghar,
bahwasanya ayat-ayat yang lainnya ya selain 5 ayat yang pertama itu diturunkan di luar Goa Hira. Ya. Akan tapi tetap turunnya di Makkah. Ya. Kemudian yang juga terkait dengan sebab turunnya surat Al-Alaq ini, mata nazalat suratul Alaq. Kapan surat Al-Alaq ini turun? Ya. Yadhhabu ba'dul mufassirin kal Imam At-Tahir ibn Ashur ila anna hadhihi surah nazalat mul'inatan bi'tsatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa in kana qad sabaqa shay' min irhasat an-nubuwah kar-ru'ya as-sadiqah wa nahwiha walakinnaha kana awwalu ma nazala min al-Qur'an wa qad nazala minha ila qaulillahi ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Maka para mufassir atau sebagian para mufassirin ya, seperti Al-Imam At-Tahir bin Ashur ya, beliau berpendapat ya bahwa surat ini, surat Al-Alaq ini turun mul'inatan bi'tsatan Nabi, untuk mengumumkan ya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat surat Al-Alaq ini ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagai mul'inatan, sebagai pengumuman ya, untuk mengumumkan ya, mu'linatan maksudnya ya, mu'linatan untuk mengumumkan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dijadikannya Nabi sebagai nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana qad sabaqa syai', walaupun telah mendahului ayat ini yang menunjukkan akan ya tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebelum turunnya surat Al-Alaq ini ya, yang memastikan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul karena diturunkannya wahyu kepada beliau ini, yaitu surat Al-Alaq ini. Namun sebelumnya telah turun, ya telah ada ya yang mendahului ya ayat-ayat ini, dalam surat Al-Alaq ini, untuk menunjukkan ya bukti akan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa contohnya? Karru'yas sadiqah, seperti mimpi Nabi yang menjadi kenyataan yang benar. Jadi Nabi ini kalau mimpinya itu benar, ya, dan selainnya. Ya, akan tapi apa? Walakinna kana awwalu ma nazal. Akan tapi surat Al-Alaq khususnya pada 5 ayat yang pertama ini, dia adalah surat atau ayat-ayat pertama yang turun dari Al-Qur'an. Ya, sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa kana dzalika li 40 sana qamariyah ba'dal fil. Dan turunnya ayat-ayat ini itu turun setelah 40 tahun setelah peristiwa Al-Fil, peristiwa pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi setelah 40 tahun baru turun ayat ini. Berarti 40 tahun juga Nabi berusia ya. Usia Nabi 40 tahun karena Nabi dilahirkan pada peristiwa ya peristiwa pasukan bergajah. Ya, atau ashabul fil. Ya. Wa yuqalu inna dzalika kana fi Ramadan. Dan juga ada yang berpendapat bahwasannya surat Al-Alaq ini karena dia adalah ayat-ayat pertama atau wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an, maka ini turun atau terjadi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan sebagaimana Allah menyebutkan ya turunnya Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan ya, syahr Ramadan alladzi, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Kemudian juga yang berkaitan dengan hal ini, limadza summiyat suratul Alaq bihadzal ism? Kenapa surat Al-Alaq ini dinamakan dengan nama ini? Nah, mungkin kalau ada yang bertanya, kenapa dinamakan surat Al-Alaq? Ya, apa Al-Alaq artinya? Segumpal darah. Ya.
Ya, segumpal darah. Ya. Apa alasannya? Zahaba ahlul ilmi ila anna hadhihi surata qad summiyat fi katsirin minal masahib bismi suratil 'alaq nisbatan ila lafzatil 'alaq allati waradat fil ayat ats-tsaniyah minha. Ya, kenapa dinamakan surat Al-'Alaq? Ya, maka para ulama mengatakan bahwasanya surat ini dinamakan dengan surat Al-'Alaq sebagaimana yang banyak ditulis dalam mushaf dalam Al-Quran kita, ya, suratnya Al-'Alaq. Ya. Kenapa itu? Ya, karena hal ini, ya, penamaan surat Al-'Alaq dengan Al-'Alaq ini nisbatan ila lafzatil 'alaq, yaitu dinisbatkan kepada lafaz Al-'Alaq yang itu terdapat pada ayat yang kedua dari surat Al-'Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, dari kata ini, ya, diambil dari ayat yang kedua dari surat Al-'Alaq ini, sehingga kemudian, ya, surat ini dinamakan dengan surat Al-'Alaq. Jadi itu alasannya. Ya. Walakinnaha fi asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahaba lam takun tu'rab bihadzal ism. Akan tetapi, ya, pada zaman Nabi dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, ya, di mana penamaan surat ini dengan surat Al-'Alaq itu lam takun tu'raf, tidak dikenal di kalangan para sahabat. Jadi para sahabat tidak mengenal surat Al-'Alaq. Ya. Jadi pada zaman Nabi dan pada zaman para sahabat, ya, tidak dikenal dengan penyebutan nama surat ini dan surat Al-'Alaq. Lalu namanya apa? Ya, kalau kita tanya namanya apa? Balkanu yusammuna surata Iqra bismi rabbik. Ya. Bahkan atau akan tetapi mereka para sahabat menamakannya surat ini dengan surat Iqra bismi rabbik. Jadi biasa, ya, apa namanya? Banyak surat itu sebetulnya namanya itu adalah dinamakan dengan awal suratnya. Maka nggak salah kalau kita mengatakan surat Kulhu. Nah, surat Kulhu ada, ya, para ulama menyebut surat Kulhu. Surat Kulhu wallah, ya kan? Ya, seperti banyak nama surat itu diambil dari ayat pertamanya. Ya. Maka sebagaimana surat Al-'Alaq ini justru dikenal di kalangan para sahabat, yaitu dengan nama, ya, surat ini dengan nama Iqra bismi rabbik. Ya, surat Iqra bismi rabbik. Bahkan ini Al-Imam As-Sa'di dalam kitabnya beliau ini, dalam kitab tafsir beliau menyebutkan nama surat Al-'Alaq dengan suratul Iqra. Ya, mungkin bisa dilihat ini kalau surat Imam Sa'di sendiri, ya, menulis tafsir surati Iqra, bukan suratil 'Alaq. Ya. Bahkan Imam As-Sa'di dalam kitab tafsir beliau menulis dengan tafsiru surati Iqra, tafsir surat Iqra, bukan Al-'Alaq di sini, ya. Makanya ini juga menunjukkan surat Al-'Alaq juga di antara namanya adalah surat Iqra atau surat Iqra bismi rabbik. Ya. Wa sammaha al-Imam Al-Bukhari surata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahkan lebih lengkap lagi Al-Imam Bukhari, ya, Al-Imam Al-Bukhari, ya, dengan lebih lengkap lagi menamakan surat ini dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ayat yang pertama yang dijadikan namanya sama Imam Al-Bukhari. Ya. Wa samma akharun surata Iqra, dan juga, ya, ulama-ulama yang lainnya, ya, menamakan surat ini juga dengan surat Iqra, menyingkat dengan surat Iqra, seperti Al-Imam As-Sa'di. Seperti Al-Imam As-Sa'di menamakan surat Al-'Alaq surat Iqra. Ya, itu, ya. Wa qala akharuna inna ismaha suratu Iqra wal 'Alaq, ya, wa samma ba'dul mufassirin surat al-Qalam. Bahkan ada sebagian para ulama yang lainnya, ya, menamakan bahwa nama surat Al-'Alaq ini juga disebut atau namanya surat Iqra wal 'Alaq. Ini namanya dua, surat Iqra wal 'Alaq. Ada yang disebut langsung dua namanya, Iqra wal 'Alaq. Bahkan juga sebagian para mufassir lainnya menamakan surat ini dengan suratul Qalam. Karena ada kata al-qalam di sini, kan? Allamal insana, gimana? Allama bil qalam.
Ya, Allah mengatakan ya, alladzi 'allama bil qalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan pada ayat yang terdapat dalam surat Al-Alaq ini, kenapa kemudian ada sebagian para mufassir menamakan surat ini dengan surat Al-Qalam, karena terdapat kata Al-Qalam pada surat ini. Ya kan? Alladzi 'allama bil qalam. Qalam apa artinya? Pena, ya, pulpen. Walakinna hadzal isma summiyat bi suratan nun. Akan tapi surat nama ini nama Al-Qalam ini itu dinamakan ya dengan surat Nun, karena ada surat Nun juga di situ, ada kata Al-Qalam ya, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Namun surat Al-Qalam ini telah ada dan dinamakan dengan surat Nun. Ya. Nah, ini adalah tentang sebab turunnya surat Al-Alaq. Itu asbab singkatnya ya surat Al-Alaq. Ya, mari kita mulai dari pembahasan ayat yang pertama. Ya, sebagaimana Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala memulai dengan menyebutkan hadhihi surah awwalus suwaril qur'aniyah nuzulan ala Rasulillah. Kembali Al-Imam As-Sa'di menyebutkan bahwasanya surat Iqra ini atau surat Al-Alaq ini, jadi karena beliau Imam As-Sa'di menyebut dengan nama apa? Surat Iqra, ya kan? Ya. Surat ini kata Imam As-Sa'di, sebagaimana kita menjelaskan di awal tadi, dia adalah awwalus suwaril qur'aniyah nuzula. Dia adalah surat yang pertama dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Ya, jadi Imam As-Sa'di juga di antara yang berpendapat bahwa surat Al-Alaq, khususnya 5 ayat yang pertama itu adalah ayat atau surat yang pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa innaha nazalat alaihi fi mabadi'in nubuwah. Ya, di mana turunnya ayat ini kata Imam As-Sa'di, ya, itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mabadi'in nubuwah, di awal-awal kenabian. Tadi kita sudah juga menyebutkan ya bahwasanya juga surat Al-Alaq ini itu dalam rangka diturunkan oleh Allah mu'linah, mengumumkan ya akan kenabian atau kerisalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana Imam Sa'di juga menyebutkan ini turun di awal kenabian. Idh kana la yadri mal kitab wal iman. Di mana turunnya ayat ini atau surat Al-Alaq ini itu turun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ya apa itu Alkitab, apa itu Al-Qur'an, dan tidak pula iman. Saat itu belum ada iman, belum ada Al-Qur'an, ya. Jadi baru ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faja'ahu Jibril alaihi salatu wassalam birrisalah. Maka malaikat Jibril alaihi salam kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah, kerisalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan apa? Dengan wa amarahu ay yaqra, dengan memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Ya, maksud membaca ini adalah ya diturunkannya surat Al-Alaq ini. Ya. Famtana'a, kemudian saat ya, jadi perintah malaikat Jibril alaihissalam untuk membaca ya, itu menunjukkan membaca ayat Quran, maksudnya membaca ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala surat Al-Alaq ini, itu ada untuk menunjukkan, menetapkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Ini adalah bukti kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dibuktikan dengan malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi membawa risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyuruh, dan tandanya itu dengan dibuktikan menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Famtana'a, namun Nabi kemudian menolaknya. Ya, dengan mengatakan apa? Wa qala, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk menunjukkan Nabi ini seorang rasul, ya, diperintahkan untuk membaca, maka Nabi saat itu mengatakan apa? Ma ana biqari, saya enggak bisa baca, kata Nabi. Ya. Nabi sallallahu mengatakan apa? Wa qala, maka Nabi menjawab saat itu,
ketika diperintah oleh malaikat Jibril untuk membaca, ma ana biqari, saya nggak bisa baca, kata Nabi. Falam yazal bihi hatta qara, dan Nabi terus dalam keadaan seperti itu, ya, ketika disuruh membaca ma ana biqari, ma ana biqari, Nabi terus dalam keadaan seperti itu sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulullah surat Al-Alaq ini. Ya, barulah Allah turunkan, ya, ayat yang pertama ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah. Apa artinya? Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan semua makhluk. Ya. Di mana para mufassirin yang menafsirkan pada ayat yang pertama ini, Iqra, bacalah. Siapa yang disuruh membaca di sini adalah Rasulullah. Ya, karena ayat ini berkaitan dengan, ya, diturun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, ya, melalui malaikat Jibril Alaihissalam untuk perintah membaca. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca maksudnya? Ya, apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk membaca, yaitu maksudnya Iqra ayyuhan nabi ma unzila ilaika minal Qur'an. Maksudnya apa? Bacalah wahai Nabi, ya, ayat-ayat Quran yang telah diturunkan kepada engkau wahai Nabi. Ini maksudnya. Jadi kalau kita tanya apa yang dibaca, disuruh baca. Maksudnya baca ayat Quran Bapak-bapak sekalian, ya. Ya ikhwah semuanya. Ini maksudnya malaikat Jibril menyuruh membaca itu bukan membaca Quran, membaca yang lainnya, tapi membaca apa? Ya. Ma unzila ilaika minal Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Ya. Dengan bagaimana Nabi memulai membaca Al-Qur'an itu bismi rabbika, muftatihan bismi rabbika, dengan memulainya, ya, membaca mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhanmu. Ya, memulai dengan, ya, membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan membaca dengan nama Tuhan, maksudnya dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang bagaimana sifatnya? Yang bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla yang Nabi disuruh membaca dengan memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaq. Ya. Yang sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzi khalaq, yang dia Allah Subhanahu wa taala al-mutafarrid bil khalqi. Dialah Allah yang Maha Esa dalam menciptakan seluruh makhluk. Ya, alladzi khalaq maknanya apa? Yang telah menciptakan ini maksudnya apa? Ya, al-mutafarrid bil khalqi. Yang wajib diimani dari Allah mencipta ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam menciptakan seluruh makhluk. Itu maksudnya. Ya. Jadi pada asalnya, ya, Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menyebutkan menciptakan semua makhluk, ya. Maksudnya seluruh makhluk berarti. Tidak terkecuali semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud pada ayat ini. Tsumma khassal insan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan bahwa Allah lah satu-satunya ilah yang menciptakan semua makhluk, kemudian baru Allah mengkhususkan di antara makhluknya Allah, ciptaan Allah adalah manusia. Lalu kemudian Allah mengatakan apa? Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan dialah yang Maha Esa, satu-satunya ilah yang menciptakan seluruh makhluk, lalu kemudian kata Al-Imam As-Sa'di, barulah kemudian Allah mengkhususkan tentang penciptaan manusia dengan Allah menyebutkan pada ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang menciptakan manusia min 'alaqin, dari segumpal darah. Ini adalah apa? Segumpal darah ini adalah merupakan bagian proses dalam penciptaan manusia, yang tentunya awal prosesnya bagaimana? Dari apa manusia diciptakan? Ya, awal proses penciptaan manusia dari apa? Dari air mani, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, dalam surat
At-Tariq. Nanti kita akan sampai pada surat At-Tariq ini. Allah mengatakan falyanduril insanu mimma khuliq. Khuliqal insanu mimma'in khuliqa mimma'in dafiq. Ya. Ada di hafal ya? Allah mengatakan apa? Falyanduril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah kata Allah, manusia dia memperhatikan, mentadabburi, merenungi mimma khuliq, dari apa yang dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Lalu Allah menyebutkan apa? Khuliqa mimma'in dafiq. Mana yang dalil yang menunjukkan bahwa di antara proses, bahkan awal proses manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kemudian disebutkan menjadi segumpal darah ini, itu Allah memproses dari awal itu dengan menyebutkan khuliqa mimma'in dafiq, diciptakan dari air yang menyembur. Ya kan keluarnya mani menyembur ya Pak ya. Sebagaimana yang maklum oleh kita, ya. Air yang menyembur ini bahkan juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Insan, itu air yang hina. Masya Allah ya. Kok bisa air yang hina kemudian jadi antum semua ini? Dengan sempurna ciptaan Allah menjadi sempurna. Mana dalilnya yang menunjukkan air mani ini, air yang menyembur ini juga disifati oleh Allah Azza wa Jalla air yang hina, yang mungkin kita nggak bisa membayangkan kemudian menjadi manusia yang sempurna ciptaannya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan dalam surat Al-Insan, alam nakhluqkum mimma'in mahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian wahai manusia mimma'in mahin, dari air yang hina. Air yang hina, Masya Allah. Ini dalam rangka apa? Ya, Allah mengajak manusia untuk merenungi bagaimana dahsyatnya, bagaimana luar biasanya Allah menciptakan, memproses penciptaan manusia. Ya, dari air yang mungkin tidak ada artinya yang hina, ya, kemudian ya Allah rubah ke dalam bentuk segumpal darah, lalu berproses menjadi segumpal daging, lalu Allah kemudian sempurnakan ya organ-organnya, lalu kemudian setelah 4 bulan Allah tiapkan ruh, dan kemudian setelah 9 bulan dilahirkan ke muka bumi Allah Azza wa Jalla. Tumbuh dari tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mengenal apa-apa, ya dari merangkak, berdiri, berjalan, berlari dan seterusnya, dan sempurna seperti antum semua. Dan ini juga untuk menunjukkan bahwasannya kalau menciptakan manusia yang menurut pandangan kita sebagai manusia begitu rumitnya, rumit gak? Ya. Gimana tuh dari air kemudian berproses seperti itu? Kita nggak akan bisa bayangkan. Mungkin profesor hari ini juga nggak bisa membuat ciptaan Allah seperti manusia yang berproses seperti itu. Nggak usah berproses ya kan, langsung nggak bisa seperti kita aja nggak bisa. Ya lihat ya, dengan secara detailnya ciptaan Allah ya manusia ini. Dan ini untuk memberikan pelajaran bagi orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Yang mereka mengingkari mana mungkin kita akan dihidupkan kembali. Ya, maka ini merupakan jawaban tentunya membangkitkan manusia yang telah diciptakan ya kembali menjadi hidup itu jauh lebih mudah bagi Allah Azza wa Jalla, sebagaimana mudahnya Allah Subhanahu wa taala menurut pandangan kita begitu sulitnya proses menciptakan manusia. Betul gak? Mana yang lebih sulit Bapak-Bapak sekalian? Menciptakan manusia dari awal proses itu ya, dengan manusia telah tercipta, lalu kemudian dia mati dan dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah. Mana yang lebih mudah? Membangkitkan, betul? Ya, tentunya membangkitkan jauh lebih sulit, ya kan? Membangkitkan jauh lebih mudah. Ya, kalau memproses menciptakan manusia dari proses awal sampai kemudian menjadi sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia ini, itu menurut pandangan kita, perspektif kita sebagai manusia itu begitu sulitnya. Kok gimana dari air kok bisa jadi kita manusia? Dan itu bagi Allah Subhanahu wa taala begitu mudahnya. Sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana mungkin manusia kemudian hari ini mengingkari adanya hari kebangkitan, manusia dihidupkan kembali setelah kematian? Tentunya jauh lebih mudah ya kan? Anda berikan analogi misalnya, ada seorang profesor buat robot, ciptakan robot. Dari awal dia cari bahannya dulu. Apa bahan-bahan yang dibutuhkan, lalu kemudian dia cetak, dia cipta ya, dia proses, dia buat tangannya, kepala seterusnya, lalu kemudian dia bisa berjalan, bisa hidup, bisa diperintah dan seterusnya, ya. Dan kemudian setelah itu robot itu rusak, mati konslet, lalu dia diperbaiki sama profesor itu. Mana yang lebih mudah? Mencipta dari awal, berpikir berhari-hari gimana ya buat palanya, gimana buat tangannya,
Bagaimana dia bisa nanti hidup, ya kan? Apa bahan dasar yang harus dicari dan digunakan untuk terciptanya robot tersebut. Dengan kemudian robot itu ada, telah terjadi, telah tercipta, lalu dia rusak, lalu dia perbaiki untuk hidup kembali, untuk dia nyala kembali, jalan kembali. Mana lebih mudah? Memperbaiki. Maka begitu pun ya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita merenungi bagaimana hebatnya Allah Azza wa Jalla, kuasanya Allah Azza wa Jalla, bahwa membangkitkan jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dari menciptakan manusia dari awal proses, dari proses awal. Ya, ini maksudnya yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, jawaban atau bantahan terhadap orang-orang yang tidak mengimani adanya hari akhir. Dengan dia diperintahkan Allah untuk merenungi bagaimana proses penciptaan manusia. Ya. Maka pada ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan proses penciptaan manusia yang tentunya telah berproses ini. Ya. Allah menciptakannya, khalaqal insan. Dialah Allah yang menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Yang tadi awalnya apa? Air yang hina. Ya. Kemudian Allah pada ayat yang ketiga juga mengatakan Iqra, dan bacalah. Tadi sebagaimana tafsir yang pertama, perintah membaca, ini maksud perintah membaca Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bacalah wahai Nabi Muhammad, ya Iqra ayyuhan Nabi, bacalah wahai Nabi SAW, ma unzila ilaik, ya Al-Quran yang diturunkan kepada engkau. Wa inna rabbaka lakatsirul ihsani wasi'ul jud. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali setelah menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'an, ya. Untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan bagaimana sifatnya Allah Azza wa Jalla. Yang itu juga akan ditemukan dalam Al-Qur'an. Yang kita akan dapatkan dalam Al-Qur'an. Ya. Di mana Allah mengatakan, kalau pertama tadi alladzi khalaq, Allah mengumumkan dirinya, Allah lah Subhanahu wa taala al-mutafarrid, yang Maha Esa, yang satu-satunya ilah, yang tidak ada sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala, menciptakan semua makhluknya. Maka yang berikutnya Allah mengumumkan, ya Allah mengatakan wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang al-akram. Apa itu al-akram? Ya, al-akram adalah maknanya kata para mufassir katsirul ihsan wasi'ul jud, yang maha banyak kebaikan yang dimiliki Allah. Sehingga dalam banyak ayat juga diantaranya Allah disebutkan biyadihil khair, di tangannya semua kebaikan. Di tangannya Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika disebut, ya, Allah memiliki sifat katsirul ihsan, yang banyak ya kebaikannya, dan di tangannya kebaikan Allah, kebaikan di tangannya Allah semua kebaikan ini, maka Allah dinamakan dengan itu, dengan sifat itu Al-Akram. Allah namanya apa? Al-Akram. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan nama Allah yang husna, nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Al-Husna itu maknanya apa? Ya, yang kata para ulama, kata-kata Al-Husna dari kata Al-Hasan. Itu maknanya husna, ya, itu maknanya fi ghayatil hasan, di puncak keindahan. Jadi kalau ada indah-indah, maka puncak keindahan yang tidak ada setelahnya keindahan, maka itulah namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana yang menunjukkan akan betapa indahnya nama Allah Azza wa Jalla, di mana nama Allah Subhanahu wa taala husna mengandung sifat-sifatnya yang mulia, yang berbeda, yang membedakan nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama semua makhluk. Ya, kita katakan nama manusia namanya cakep, ya, namanya sabur atau sabar. Tapi ternyata kurang sabar juga hidup, ya. Dalam hidupnya gak sabaran, ya. Dikit-dikit maunya buru-buru, mau cepet-cepet, ya kan. Padahal namanya sabar, orang namanya sabar kok tapi gak sabaran, misalnya gitu. Lihat, ya. Atau ada orang namanya dermawan tapi pelitnya minta ampun, misalnya disuruh partisipasi, ya, untuk donasi, nggak pernah ada yang keluar dari uang, misalnya begitu, ya. Lihat, menunjukkan bahwasanya nama makhluk itu tidak sama sekali mewakili
atau mengandung sifatnya yang mulia sebagaimana namanya. Dan itu berbeda dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, menetapkan namanya ya yang paling indah, maka itu pun menunjukkan sekaligus sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang ditunjukkan pada namanya. Ketika Allah menyebut namanya Al-Akram, maka betul-betul Allah itu katsirul ihsan. Allah betul-betul maha banyak kebaikannya, ya wasi'ul jud, dan maha luas kedermawanannya. Jadi Allah betul-betul maha dermawan, ya, maha baik kepada hambanya. Baik apa enggak Allah? Kalau enggak baik, ya, ada orang bermaksiat sekali udah dihancurkan, disiksa sama Allah. Antum dibiarin dulu, biar diulur-ulur sama Allah. Ya, kalau Allah enggak sabur, Allah enggak memiliki nama sabur yang mengandung sifatnya yang maha sabar, mungkin hari ini kalau ada hambanya bermaksiat, ya, satu kali maksiat sudah Allah matikan, sudah Allah hancurkan. Sudah Allah azab orang tersebut, tapi Allah nggak mau azab. Allah biarkan dulu, barangkali dia taubat, ya kan? Barangkali dia sadar dan dia meminta ampun, dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah Masya Allah. Nama Allah mengandung sifat yang mulia. Ya. Jadi apa? Al-Akram maknanya katsirul ihsan, wasi'ul jud. Ya, wasi'ul jud, yaitu yang banyak kebaikannya, yang banyak berbuat baik, yang banyak kebaikan dan berbuat baiknya kepada hambanya, wasi'ul jud, dan maha luas kedermawanannya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelahnya kembali menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan kemuliaan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi 'allama bil qalam. Ya. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah Subhanahu wa taala 'allama. Ya, 'allama mengajarkan. Dialah yang mengajarkan, Allah yang mengajarkan bil qalam dengan pena. Apa yang diajarkan Allah? Ya, apa tafsir, apa yang dimaksud bahwa Allah mengajarkan dengan pena? Ya. Maka para mufassir mengatakan pada ayat yang keempat ini, itu maksudnya alladzi 'allama khalqahul kitabata bil qalam, yaitu yang mengajarkan makhluknya, manusia maksudnya, itu tulisan yang dengan itu manusia bisa menulis, yaitu dengan sebuah pena. Masya Allah, ini di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa di antara manfaat Allah menciptakan pena ini, mengajarkan manusia menulis dengan pena? Ya, maka Imam Sa'di mengatakan, Al-Imam As-Sa'di mengatakan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia itu dengan pena, maka di antara hikmahnya, manfaatnya mengajarkan Al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an itu dengan pena bisa ditulis Al-Qur'an itu, ya. Sehingga dengan itu tuhfadzul ulum, alladzi bihi tuhfadzul ulum, sehingga ilmu-ilmu, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ada sumber ilmu itu, ya, tuhfadzu, bisa dijaga, terjaga, terhafal, ya, terjaga dengan adanya pena yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk dituliskan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Gimana kalau nggak ada pulpen? Allah nggak memberikan ide, Allah nggak menciptakan pena, ya, orang nggak bisa mengambil manfaat dari ilmu, ya kan? Sehingga Al-Qur'an bisa ditulis, sehingga dengan itu terjaga ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya Allah mengajarkan, ya, menulis dengan pena. Itu hakiki, ya, mengajarkan menulis dengan, ya, maka menciptakan pena Allah. Allah mengajarkan makhluknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan makhluknya, ya, tulisan al-kitabah, kata para basir, al-kitabata bil qalam, yang mengajarkan menulis dengan pena. Yang di antara hikmahnya, kata Imam Sa'di, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan Nabi makhluk dengan Al-Qur'an, ya, dan kemudian mengajarkannya untuk menulisnya dengan qalam. Itu hikmahnya alladzi bi tuhfadzul ulum, yang dengannya, dengan pena itu kemudian dituliskan, ya, dengan pena itu tuhfadzul ulum, ilmu-ilmu itu menjadi terjaga, ya. Kemudian wa tudbatul huquq, ya, dan juga terjaga hak-hak manusia. Ya, kan dituliskan aturan-aturannya Al-Qur'an, ya. Ya, mungkin kalau tidak dituliskan,
nggak ada orang yang bisa menghafal Quran, karena dari mana dia bisa menghafal kecuali dari tulisan. Ya, maka itu di antara faedahnya, teman-teman. Itu di antara hikmahnya kenapa Allah mengajarkan menulis dengan pena. Ya. Sehingga banyak orang bisa mengambil manfaat dari tulisan tersebut. Dia bisa belajar ilmu, belajar Al-Quran, belajar hadis. Kalau ketika hadis itu dituliskan, ya. Ini. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia ma lam ya'lam, apa yang sebelumnya tidak diketahui oleh manusia. Ya. 'Allamal insana ma lam yakun ya'lam wa naqalahu min dhulmatil jahli ila nuril ilm. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui oleh manusia. Ya. Kemudian dengan itu, ya, manusia itu berpindah dengan ilmu, ya, dengan adanya ilmu yang diajarkan yang kemudian dia mengetahuinya, ya, maka dengan sebab itu Allah, ya, memindahkan mereka, mengeluarkan mereka dari kezaliman, dari kejahilan mereka, ya, kepada cahaya ilmu. Ini maksudnya adalah 'allamal insana ma lam ya'lam. Atau juga sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di, bahwa maksud Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui sebelumnya oleh manusia tersebut. Fa innahu ta'ala akhrajahu min batni ummi la ya'lamu syai'a. Ya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia dari perut ibunya, di mana dalam keadaan la ya'lamu syai'a. Ya, yang di mana manusia itu ketika keluar dari perut ibunya enggak tahu apapun. Tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu apapun. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya untuk kemudian dia tahu dengan sesuatu itu. Ya, bagaimana bentuk pengajaran Allah? Wa ja'ala lahu sam'a. Allah jadikan pendengaran. Ya. Di antara Allah kemudian ingin mengajarkan manusia pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui oleh manusia ketika lahir dan karena sama sekali nggak tahu, bahkan nggak mungkin dia akan memiliki pengetahuan. Maka bagaimana caranya Allah mengajarkannya untuk sampai ilmu-ilmu itu kepada manusia itu? Maka kata Imam As-Sa'di, Allah ja'alahu lahu sam'a. Allah jadikan bagi manusia itu pendengaran. Ya. Wal basara, Allah jadikan buat manusia itu, Allah berikan nikmat agar Allah kemudian bisa mengajarkan ilmu kepada manusia. Allah jadikan al-basar, Allah jadikan penglihatan. Ya. Untuk kemudian mudah menerima ilmu, mendapatkan ilmu. Wal fuada, Allah jadikan hati atau pikiran. Ya, Allah jadikan manusia punya akal, punya hati. Ya. Wa yassara lahu asbabal ilmi. Kemudian Allah kemudian mudahkan baginya sebab-sebab dia mendapatkan ilmu. Itulah mengajarkannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tanpa semua itu bisa enggak mungkinkah manusia kemudian mengetahui, dia mendapatkan ilmu? Nggak mungkin. Ya, maka ini juga di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan manusia sesuatu yang dia tidak ketahui, bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab-sebabnya manusia mendapatkan ilmu. Masya Allah. Ada di antaranya apa? Mulai dari Allah ciptakan mata, Allah ciptakan manusia pendengaran, Allah ciptakan akal untuk manusia. Lalu kemudian Allah berikan sebab-sebab kemudahan yang dengan itu manusia bisa belajar mendapatkan ilmu. Ya, ini maksud dari ayat yang kelima. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-6, kalla innal insana la yatgha. Maka kemudian manusia itu justru kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana betul-betul manusia mengingkari. Ya, kalla ini maksudnya haqqan, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya manusia ini innal insana la yatgha, bahwasanya manusia la yatajawazu hududallah idza abtarahu al-ghina, di mana manusia ini sungguh betul-betul, ya, memiliki sifat kalau seandainya dia berkecukupan, diberikan kecukupan, maka dia akan melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Sayangnya manusia ini, ya, Allah menyebutkan sifatnya,
Ya, ketika telah dipenuhi nikmat-nikmatnya oleh Allah Azza wa Jalla, ketika diberikan semua yang dibutuhkan oleh manusia telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, namun sayangnya manusia ini lupa dengan nikmat Allah. Ya. Manusia lupa bahwasanya semua kenikmatan, semua yang kebutuhan yang telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dia lupa. Ya, sehingga Allah bersifati apa? Ya, betul-betul manusia itu la yatagha. Apa yatagha? Tagha ini melampaui batas, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ketika dicukupkan oleh Allah. Ya. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya. Bagaimana manusia setelah Allah menyebutkan bahwasanya manusia itu betul-betul bersifat tagha, bersifat melanggar, selalu melanggar, kecenderungannya melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu akan dilakukan manusia? Maka Allah mengatakan ar-ra'ahu istaghna. Ya. Ketika manusia itu melihat dirinya telah cukup. Ya, telah merasa cukup. Ya, telah berkecukupan. Ya, maka manusia itu cenderungnya apa? Ya, manusia ketika melihat dirinya kaya, melihat dirinya telah hebat, ya, semuanya telah ada, itu maka Allah menyebutkan kecenderungan manusia biasanya dia menjadi sombong. Ya. Dia menjadi sombong dan dia kemudian mulai apa? Mulai melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu miskin masih taat sama Allah, ya kan? Masih tepat waktu sholatnya 5 waktunya di awal waktu, bahkan dia kerjakan berjamaah di masjid. Itu dulu waktu dia susah, ya kan. Tapi bertambah nikmat, ya, menjadi semakin cukup hidupnya, mulailah manusia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu cenderungnya manusia. Maka Allah ingatkan, ya. Maka ini Allah menyebutkan hal ini dalam rangka Allah mengingatkan manusia agar jangan sampai mereka lupa bahwasanya membuat manusia itu berkecukupan, yang menjadikan manusia menjadi kaya, menjadi hebat, memiliki jabatan, dia dihormati, dimuliakan, itu semata-mata adalah nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi manusia cenderungnya kemudian lupa. Ya. Maka sebagaimana Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, ya, bahwasanya manusia ini, ya, mereka itu ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, allati la yaqdiruna laha ala jaza, yang mereka sebetulnya tidak mampu untuk membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bahkan secara jujur tidak bisa syukur yang mereka berikan kepada Allah atas nikmat tersebut itu membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita perlu tahu bahwasanya, ya, nikmat yang Allah berikan ini, kata Imam Sa'di, itu sesungguhnya manusia tidak mampu membalas nikmat itu. Ya, nggak bisa membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan, rizki yang luas kepada manusia. Ya. Namun sayangnya, kata Imam Sa'di, karena ketidaktahuannya, di mana manusia itu ketika merasa telah kaya, telah cukup, ya, maka dia berbuat apa cenderungnya tagha wa bagh. Manusia itu cenderungnya ketika sudah cukup, sudah merasa kaya, dia merasa hebat dengan jabatannya, dengan kekayaannya, itu manusia itu biasanya apa? Ya, manusia cenderungnya ketika melihat dirinya seperti itu, ya, telah mampu, telah kaya, maka manusia itu biasanya setelah itu berbuat zalim. Mulailah dia melakukan kezaliman. Ya, orang ditindas, mulai merasa sombong, orang direndahkan olehnya. Oh, saya orang paling kaya di sini. Sampean siapa misalnya gitu, ya. Jadi biasanya cenderung manusia begitu. Ya, cenderungnya manusia itu ketika melihat dirinya serba cukup, serba mampu, serba kaya, dan seakan-akan gak butuh dengan orang lain, bahkan tidak butuh seakan kepada Allah Azza wa Jalla, maka mulailah dia berbuat zalim, kata Imam Sa'di. Ya. Wa tajabbaru 'anil huda, dan mulailah dia menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan banyak fakta, ya. Dan ini fakta banyak terjadi. Ya, betapa manusia ketika dia merasa telah hebat, telah cukup, dia lupa, dia mulai lupa, mulai lalai dari berzikir kepada Allah, mulai meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nasiya anna ila rabbi ruja. Ya, dan dia lupa, manusia lupa
kalau dia nantinya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, itu ya masalahnya. Sehingga Allah menyebutkan, ya, inna ila rabbikar rujah, sampai membuat manusia lupa bahwa dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan inna ila rabbika ar-rujah, sesungguhnya tempat kembali ya manusia itu ila rabbika, kepada Tuhanmu, hanya kepada Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam hal ini para mufassir mengatakan, ya, pada ayat yang ke-8 ini, ya, para mufassir mengatakan, ya, falyalam kullu taghiyatin anna al-masira ila Allah fayujazi kulla insanin bi'amal. Maka hendaklah manusia itu mengetahui, dia tahu, dia sadar, ya, orang-orang yang melampaui batas dan telah melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala merasa diri telah cukup, ya, ketahuilah annal masira ilallah, bahwasanya tempat kembali mereka itu kepada Allah. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya Allah mengingatkan kita ini akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla agar kita sadar bahwasanya bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, fayujazi kulla insan, maka Allah akan memberikan balasan kepada semua manusia atas semua perbuatannya. Jadi biar kita sadar kalau kita maksiat, kita ini akan kembali kepada Allah dan Allah akan mengganjar maksud kita. Itu maksudnya Pak ya. Itu maksudnya adik-adik semua. Biar kita takut, biar kita introspeksi, ya. Kalau kita berbuat bahwasanya kita ini akan kembali kepada Allah dan semua perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Kalau baik dengan kebaikan, kalau buruk dengan keburukan. Itu maksudnya Allah yang ingin mengingatkan manusia. Ya, orang-orang yang terutama yang melampaui batas, orang-orang yang telah melanggar maksiat, yang telah berbuat zalim, yang telah sombong, yang meninggalkan petunjuk, tidak mau mengikuti perintah Allah, yang telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, agar dia sadar, ya, dia mengetahui bahwa tempat kembalinya hanya kepada Allah nantinya. Ketika nanti dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah bahwa semua perbuatannya itu akan dihisab, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya, maka ini yang diingatkan Allah dalam, ya, ayat-ayat dalam surat Al-Alaq ini. Ya, Allah menyebutkan sifatnya manusia, kecenderungan manusia, dan kemudian Allah mengingatkan bahwa mereka akan kembali kepada Allah dan akan diganjar sebagaimana perbuatan yang mereka lakukan, seperti kesombongannya, keangkuhannya, kezalimannya, ya, bahwa dia nanti akan diganjar oleh Allah ketika nanti dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ini saja yang saya sampaikan kesempatan kali ini. Ya, selebihnya kita akan sampaikan, ya, kita akan kembali menjelaskan pada kesempatan yang akan datang, masih dalam pembahasan surat Al-Alaq. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada bertanya Bapak? Karena keterbatasan waktu kita ya Pak ya. Insyaallah. Nah. Tapi sampai ayat-ayat ini ada yang bertanya? Ustaz, Iya. Yang bertanya mengenai nama surat tadi Ustaz. Iya. Jadi nama surat itu sebetulnya bukan selalu datang dari Nabi gitu Ustaz. Bisa dari para sahabat. Betul, Jadi betul. setelah dituliskan dan sebagainya. Iya. Jadi penetapan nama dalam surat itu, ya, sebagian para ulama mengatakan bukan penamaan yang disepakati itu bersumber dari Nabi. Ya, seperti tadi ya, penamaan surat Al-Alaq. Ya, sebagian para ulama mengatakan itu tidak dikenal pada zaman Nabi SAW dan juga para sahabat. Jadi yang dikenal oleh para sahabat, ya, surat Al-Alaq ini ada penyebutannya atau namanya dengan nama surat Iqra bismi rabbik, ya, di antara itu. Karena mengambil dari, ya, mereka menamakan, ya, dengan nama tersebut karena mengambil dari ayat yang pertama pada surat Al-Alaq ini. Ya, karena Allah memulai dengan Iqra bismi rabbika, ya, maka kemudian para sahabat mengenalnya surat ini dengan surat Iqra bismi rabbika. Seperti ketika Allah misalnya surat Al-Ikhlas. Ya, juga para ulama mengatakan surat ini juga dinamakan dengan surat Qul huwallah atau Qulhu. Maka kita sering kan ya, sudah hafal belum surat Qulhu? Memang betul itu ya. Itu betul, itu penamaan yang betul itu. Ya, karena memang surat Al-Ikhlas itu dimulai dengan, ya, ayat yang pertama Qul huwallah. Sehingga, ya, penyebutan atau di antara nama surat Al-Ikhlas ini juga disebut dengan nama apa? Qulhu, surat Qulhu atau Qul huwallah.
Itu ya. Nah, Kalau beda-beda gitu nomornya apa? ya tidak ada masalah. Ya artinya apa yang dinamakan oleh para mufassirin ya dari penamaan surat-surat dalam Al-Qur'an itu ada penamaan yang mendasar, yang ada dasarnya. Ya. Seperti tadi misalnya Imam As-Sa'di menamakan surat Al-Alaq surat Iqra karena memang ayat ini dimulai dengan kata Iqra. Ya, sehingga menjadi suatu yang sah, ya suatu yang boleh kemudian nama surat ini dinamakan dengan surat Iqra. Ya, sebagaimana tadi para sahabat tidak mengenal ya nama surat ini dengan surat Al-Alaq, ya tapi yang mereka kenal surat ini disebut dengan surat Iqra bismi rabbik misalnya. Gitu. Karena mendasar, karena memang ya biasanya surat-surat itu dinamakan ya itu terambilkan dari ya apa yang terdapat pada ayat-ayat itu. Ya, dan umumnya pada ayat-ayat pertamanya. Dan sedangkan Al-Alaq ini ya kata Al-Alaq itu pun terdapat dalam surat Al-Alaq ya kan? Pada ayat yang kedua ya, khalaqal insana min 'alaq. Jadi sehingga dari kata alaq itu pada ayat yang kedua dari surat Al-Alaq ini, karena di situ ada penyebutan kata Al-Alaq maka diambillah kemudian menjadi nama surat ini. Jadi begitu, jadi menamakan surat. Ya para mufassir menamakan surat-surat dalam Al-Qur'an seperti itu. Ya, baik. Ada hadis yang tabarakallah ya. Hah? Gimana, Pak? Hadis yang tabarakallah juga dengan surat. Surat Tabarok ya kan? Surat Al-Mulk juga disebut dengan surat Tabarok ya kan? Karena apa namanya? Karena dimulai dari kata Tabarok, ya. Apa surat Al-Mulk? Tabarakalladzi ya biyadihi, ya itu. Dimulai dari kata Tabarok, sehingga juga di antara penamaan surat Al-Mulk disebut dengan surat Tabarok. Itu begitu surat itu. Ya. Ustaz tadi disebutkan sebab turunnya ayat surah ini Iya. ayat 1 sampai 5 kan di Gua Di Wahir. Sedangkan ayat ke-6 sampai terakhir ayat apa 19 itu khusus Abu Jahal. Iya, surat yang setelah 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq ini tadi disebutkan dia turun ketika Nabi sedang berada di Gua Hira. Ya, dan itu menjadi awal sebagai tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun ayat-ayat setelahnya, ya, maka ayat setelahnya itu adalah ayat turun berkenaan dengan Abu Jahal. Betul ya. Tadi kita sudah sebutkan juga bahwasanya ayat-ayat setelahnya itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan Abu Jahal. Terutama apa ya? Terutama pada ayat alladzi ara'aital ladzi yanha, pada ayat yang ke-9 itu ya. Dari mulai dari ara'aital ladzi yanha. Ya. Wabil khus adalah pada ayat ke-9 sampai akhir surat Al-Alaq. Ini adalah berkenaan dengan Abu Jahal. Karena ini pada ayat-ayat tersebut Allah sedang membicarakan Abu Jahal yang saat itu ya, maka di sini pada ayat yang ke-9 ara'aital ladzi yanha. Apakah kamu tidak melihat alladzi yanha, orang yang telah melarang. Yanha apa? Melarang. Siapa yang dilarang? Abdan idza shalla, seorang hamba yang apabila dia sedang mengerjakan salat. Siapa hamba di sini? Nabi Muhammad SAW. Lalu siapa yang dimaksud dengan orang yang melarang, menghalang-halangi, mencegah seorang hamba yang mengerjakan salat? Yang dimaksud oleh Nabi SAW yang ketika itu sedang mengerjakan salat, maka yang melarang saat itu adalah Abu Jahal. Ya, jadi ini berkaitan dengan Abu Jahal. Ya. Jadi kalau kita nanti melihat tafsirnya, bahwasanya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita disuruh oleh Allah untuk melihat, memperhatikan orang yang melarang Nabi sedang mengerjakan salat ini dia adalah Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Ya. Baik. Gimana? Tentang antara ayat dengan ayat itu juga ada juga ya tentang. Iya, jadi kalau kita melihat surat-surat dalam Al-Qur'an, itu satu surat itu tidak semuanya sebab turunnya itu sama. Ya kan? Karena apalagi ayat-ayat yang panjang, mungkin 5 ayatnya turun berkenaan dengan masalah ini. Yang diturunkan di tempat ini, di tempat yang berbeda dengan ayat-ayat yang sama, padahal masih dalam satu surat. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan ya surat-surat dalam Al-Qur'an itu yang memiliki ayat-ayat yang banyak misalnya, itu tidak semua ayatnya itu satu sebab turunnya. Yang memiliki satu sebab turun, ya kan? Bisa jadi ada beberapa ayat itu turun memiliki memiliki satu sebab, dan kemudian ayat-ayat lain memiliki sebab yang lain. Mungkin gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi tidak kemudian satu surat full ya itu satu
memiliki satu sebab nuzul, satu sebab turunnya, tidak. Ya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang ada berapa ayat turun berkenaan dengan ini, bahkan di tempat yang berbeda ya dengan ayat-ayat yang lainnya, padahal ini satu surat misalnya ya, maka seperti itu. Ya. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya juga mayoritas ya surat-surat yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran bahkan hampir tidak disebutkan sebab turunnya. Ada bahkan surat-surat tertentu yang tidak ada sebab turunnya, ya. Tidak ada sebab-sebab turunnya, tidak ada sebab kapan, bahkan di mana, kepada siapa ya diturunkannya surat-surat tersebut. Ya, seperti misalnya tafsir dalam tafsirnya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala ini, beliau hampir tidak pernah menyebutkan sebab turunnya. Ya, kalau kita lihat ya tafsir yang ditulis oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ya kitab tafsir beliau namanya apa? Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ini ya, nama kitab tafsirnya Al-Imam As-Sa'di ini. Nama Imam As-Sa'di siapa? Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya. Nama lengkapnya siapa? Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini gurunya siapa? Gurunya Syekh Utsaimin ya. Pernah dengar ya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini gurunya. Jadi beliau masih mendapatkan guru beliau ini, Syekh Al-Utsaimin ya. Itu jadi ini nama kalau tafsir Ibnu Katsir namanya apa? Kita tafsir namanya apa? Tafsir Al-Qur'anil Azim. Ya, tapi yang lebih populer tafsir Ibnu Katsir. Padahal Ibnu Katsir itu mufassirnya, penulisnya ya kan. Ya, sebetulnya nama kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim. Kayak kita tafsir As-Sa'di, padahal As-Sa'di itu penulis tafsirnya. Tadi nama kitabnya, nama kitab tafsirnya Tafsir Al-Karimir Rahman. Ya, Al-Karimir Rahman. Seperti itu. Nah, beliau ini, ya tafsir beliau ini, ya hampir tidak menyebutkan sebab turunnya surat-surat yang akan ditafsirkan oleh beliau. Ya, maka beliau tidak menyebutkan, ya banyak tidak menyebutkan sebab turunnya. Karena lebih kepada inti dari pembahasan tafsir yang ada pada ayat-ayat tersebut. Baik. Ada lagi ya? Seringkali atau sebelum-sebelumnya kita mendengar penafsiran dari surat ini, Iqra itu adalah perintah untuk menuntut ilmu gitu secara umum, membaca dan sebagainya. Iya. Nah, kalau di sini kan tadi dijelaskan dikhususkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi penyampaian yang sering kita dengar itu dari? Iya, tentunya iya betul. Ya, kita sering mendapatkan seperti itu. Ya, tentunya kita kembali kepada apa yang itu didasari dengan dalil-dalil. Tentunya kita akan kembali, ya kita akan mengambil ya pendapat-pendapat para ulama yang tentunya didasari dengan ilmu yang benar, dengan dalil-dalil yang benar. Seperti misalnya, ya apa yang dimaksud dengan perintah membaca pada surat Al-Alaq ini? Ya, maka jelas para mufassir yang menyebutkan bahwasanya perintah membaca itu pertama perintah ini turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita pahami. Ya, seperti tadi asbabun nuzulnya. Ya, ketika Nabi berada di Gua Hira, ya kan, kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam, yang membawa risalah, yang membawa kerisalah Nabi SAW untuk menunjukkan Nabi ada seorang Rasul. Dengan kemudian Allah turunkan surat Al-Alaq ini. Dan perintah di masalah Iqra, ya maka para mufassir jelas menyebutkan yang disuruh ya agar Nabi membaca ini adalah ma unzila ilaika minal Qur'an, adalah Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi. Ya. Karena sungguhnya ya kalau kita kaitkan dengan ilmu, ya dan ilmu pengetahuan, maka tentunya tidak ada sumber ilmu pengetahuan yang sahih, yang valid kecuali Al-Qur'an. Bukankah Al-Qur'an sumber ilmu? Kalau misalnya kita katakan ini perintah kita biar kita belajar, betul. Karena sebaik-baik ilmu yang dipelajari itu adalah Al-Quran. Kalau kita korelasikan misalnya ya, maka sebaik-baik ilmu ya itu adalah ilmu yang terambilkan dari Al-Quran. Ilmu yang dipelajari dari Al-Quran. Dan Al-Quran bukan ketika disebut misalnya kita diperintah untuk beramal dengan ilmu yang benar. Ya. Maka apa yang maksudnya ilmu? Maka para ulama mengatakan bahwasanya ilmu yang sahih adalah qaulullah wa qaulur rasul. Yaitu ucapannya Allah. Apa ucapan Allah? Al-Quran. Firman-Nya Allah Al-Quran.
Ya, apalagi ilmu yang sahih itu, ilmu yang benar itu adalah qaulu Rasulillah. Ucapan-ucapan yang bersumber dari Nabi SAW itu udah sumber ilmu, segala-galanya ilmu itu. Ya, jadi semua ilmu itu sumbernya sebetulnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Hatta teknologi sampai ilmu yang lain, turunan ilmu yang lain itu kalau ditelusuri, ya, maka sumbernya adalah Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis. Ini cabang-cabang ilmu yang lainnya. Maka kalau kita betul-betul teliti dan mau dipelajari, maka tidak bisa dinafikan itu bersumber dari Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Ya. Jadi itu, ya. Jadi kalau kita kaitkan ini apa betul perintah ini perintah belajar? Ya belajar, membaca adalah belajar. Karena yang Nabi disuruh untuk membaca, maka membaca Al-Quran pada intinya adalah mentadaburinya, mempelajarinya. Yang mempelajari apa yang dikandung oleh Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar membaca. Jadi kalau kita bicara lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, ya, ketika ada perintah di mana kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, maka sungguhnya hakikatnya, sejatinya seorang muslim bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi lebih daripada itu adalah mentadaburi Al-Quran, ya, merenungi isi Al-Quran, ya, memahaminya, mengetahui tafsirnya, sehingga dengan itu dia, ya, dengan mudah bisa mengamalkannya, ya, mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya. Jadi bukan sekedar baca sebetulnya. Baca itu hanya tahapan, ya, hanya tahapan awal. Kita mulai dari belajar. Tentunya kita nggak akan mungkin bisa mentadaburi Al-Quran tanpa kita bisa membaca mulai dari membaca mengenal huruf-huruf hijaiyah, ya kan. Lalu kemudian mempelajari makhrajnya, mempelajari kemudian bagaimana bacaan yang bagus, tahsinnya, ya. Maka kemudian setelah itu, ya, baru kemudian dengan tahap-tahap berikutnya seperti bagaimana kita mengetahui tafsirnya, sehingga kita bisa betul-betul merenungi, ya, mentelaah, merenungi, kemudian sampai mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran, sehingga betul-betul Al-Quran kita pastikan sebagai Al-Huda, sebagai petunjuk. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk sementara kita nggak paham, ya, kita tidak pernah mentadaburi, memahami apa yang terdapat dalam Al-Quran, sekedar membaca. Ya, seperti misalnya analoginya seperti rambu-rambu lalu lintas misalnya. Kita tahu nih lampu ini merah, tapi kita nggak tahu, nggak paham merah ini buat apa maksudnya, kan gitu kan. Kan bahaya apa tidak? Ya, tahu ini lampu merah, ya kan. Tapi ketika kalau merah dia bablas, dia lewatin aja. Ya, akhirnya menjadi membuat dia celaka, ya. Karena dia sekedar tahu, ya, sekedar bisa membaca ini merah, tapi dia tidak memahami apa maksud di balik warna ini. Ya, sama seperti Al-Quran. Banyak orang hari ini baca Quran, tapi dia langgar aturan-aturan dalam Al-Quran karena dia nggak paham dengan apa yang dia baca. Bagaimana Al-Quran itu menjadi huda? Kapan Al-Quran itu menjadi petunjuk? Ya, kapan Al-Quran itu menunjuk kita pada jalan yang benar, kita selamat, ya. Ketika Al-Quran itu bukan sekedar dibaca tentunya. Walaupun kita tidak menafikan bahwasannya membaca Al-Quran dengan huruf-hurufnya, walaupun kita tidak memahaminya, itu punya nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, itu adalah ta'abud kita, itu ibadah kita kepada Allah, yang satu hurufnya bahkan disebutkan Nabi SAW diberikan pahala, ya kan? Kata Nabi, la aqulu alif lam mim, ya, harfun. Kata Nabi, aku tidak pernah mengatakan ketika membaca alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Tapi kata Nabi, al-alifu harfun, wal-lamu harfun, wal-mimu harfun. Wa likulli harfin hasana bi asyri amsalih, wal hasana bi asyri amsalih. Kata Nabi, aku tidak pernah mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Dan satu huruf itu akan diberikan kebaikan, diberikan pahala, kata Nabi SAW. Dan kemudian dari satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat balasannya. Masya Allah. Jadi walaupun kita tidak menafikan berdasarkan hadis Nabi SAW ini, bahwa membaca Al-Quran sekalipun kita tidak memahaminya, maka satu huruf itu memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau lebih dari itu tentunya? Karena kita harusnya kan berpikirnya begitu, Pak, ya. Jadi logikanya kalau baca satu huruf yang kita nggak paham saja, itu dinilai sebagai ibadah, bentuk ibadah kita kepada Allah, yang satu hurufnya diberikan pahala. Ya, yang pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat balasannya. Ya, bagaimana kalau kita membacanya dengan kita mentadaburinya? Kita paham betul apa maknanya, apa yang dimaksud, apa yang dikandung oleh ayat-ayat yang kita baca. Tentunya lebih tinggi lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak para sahabat, ya, ketika membaca Al-Quran,
dia tidak akan berpindah pada ayat yang lain sampai dia betul-betul memahami ayat yang dia baca yang terkandung dalam ayat tersebut dan dia bisa mengamalkannya, baru dia berpindah pada ayat berikutnya. Sama begitu para sahabat. Ya, tidak akan berpindah, bahkan tidak akan berpindah hafalannya, tidak berpindah pada bacaan pada ayat berikutnya sampai betul-betul ya ayat yang dia baca itu dia pahami, dia tadabburi, dia amalkan, baru dia pindah ke ayat ini. Kita belum sampai begitu kali ya. Kalau kita mau buru-buru cepat, maka kalau kata para ulama, mana yang lebih afdol? Membaca Al-Quran, ngebut, lalu khatam, ya, dengan kita membacanya dengan pelan-pelan satu ayat, kita baca, kita tadabburi, baru kita baca ayat berikutnya, walaupun tidak secepat orang yang baca kilat cepat ya. Mana yang lebih afdol? Maka lebih afdol kata para ulama 5 ayat lebih afdol dengan membacanya dengan ditadabburi. Dengan kita baca khatam 30 juz tapi kita nggak ada satupun yang kita tadabburi ayat itu. Jadi kita perlu tahu ini ya. Jadi banyak apalagi Ramadan ya. Orang gimana memburu, mengejar bagaimana biar khatam. Akhirnya bablas semuanya. Bahkan yang lebih ironinya ya sampai melanggar kaidah-kaidah bacaannya, ya nggak mau tahu panjang pendeknya, makhrajnya, dia dia tabrak ya kan. Ya, tentunya ini tidak yang diharapkan dari bacaan Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi justru kita lebih diperintahkan untuk membaca dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Bukan dengan tergesa-gesa, bukan dengan buru-buru. Karena diharapkan yang kita membaca tartil yang diperintahkan Allah, warattilil Qur'ana tartila, dengan kita membaca perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Karena diharapkan dengan bacaan tartil itu kita bisa mentadabburi. Gimana kita mentadabburi cepat-cepat? Gak bisa, susah. Ya. Gimana ada para sahabat sampai kalau membaca Quran sampai nangis tersenduh-senduh, bahkan sampai pingsan, jatuh pingsan ya kan? Karena ditadabburi Quran ya kan? Kenapa ketika ada imam membaca Al-Quran dalam sholatnya lalu sebagian makmum pada para salafus soleh ini ya, itu ada yang sampai jatuh pingsan, bahkan meninggal membaca ayat-ayat Quran, mendengar ayat Quran dibacakan. Apa mungkin yang mendengarnya begitu saja lalu berlalu begitu saja hanya sekedar bacaan? Apa dengan ditadabburi? Ya kan ada kita mendengar kisah para salafus saleh yang ketika jadi makmum mendengar imamnya baca dia sampai jatuh pingsan. Ya. Mungkin kalau sampai begitu nggak ditadabburi atau sampai nangis ya. Mungkin akan bisa nangis tanpa mentadabburi ayat yang dibaca. Ya mungkin saja, tapi nangisnya bukan karena Al-Quran, nangisnya dengan berpikir yang lain mungkin. Belum bayar utang, jadi bukan nangisnya bukan karena paham ya dari Quran yang dia dengar, yang dibaca oleh imam misalnya. Bukan itu bisa jadi. Tapi nangisnya dengan sebab yang lain, wallahu a'lam. Ya, itu. Jadi itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ya. Baik. Ada yang lain? Cukup? Kalau tidak ada kita cukupkan ya dengan membaca doa kafar majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.